Episode 61. Sekilas di kepala Jill terbayang beberapa kejadian yang mengingatkannya akan perhatian Alif. Pria itu rela menyerahkan botol air mineral miliknya kepada Jill. Pria itu selalu membiarkan Jill duduk-duduk manis di bawah pokok sawit ketika bertugas di lapangan. Dan Alif lebih memilih bekerja sendirian tanpa merepotkan Jill. Dan masih banyak lagi sikap Alif yang begitu perhatian pada Jill. Namun Jill tidak menyadari kalau perhatian itu memiliki nilai spesial untuknya. Sudahlah, nggak perlu dibahas. Aku terlambat mengakui semua ini. Pergilah temui Pak Jeff. Beliau pasti membutuhkan dokumen itu, bukan? Ujar Alif. Jill tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mengangguk dengan canggung. Kemudian melangkah meninggalkan Alif. Menuju ruangan Jeff. Jill memasuki ruangan Jeff sesaat setelah mengetuk pintu. Ia meletakkan beberapa lembar kertas ke meja Jeff. Tepat di depan pria itu duduk. Jeff yang tengah fokus pada laptopnya pun mengangkat wajah. Manik matanya menatap Jill lekat-lekat. Ditatap begitu, Jill pun langsung mengalihkan pandangan ke kertas yang ia serahkan. Ini hasil input hari ini. Pak. Jeff mengambil kertas tersebut. Permisi. Jill balik badan. Tunggu, Jill. Langkah Jill sontak terhenti dan menoleh ke arah Jeff. Ya? Kita bicara. Jeff berdiri dan berjalan menuju sofa yang ada di sisi kanan meja kerjanya. Ia duduk di sana. Jill mengikuti Jeff dan duduk di hadapan pria itu. Jill, aku bicara di luar urusan pekerjaan. Tidak masalah bagimu, kan? Tidak. Apa yang kamu pikirkan mengenai hubungan kita? Jill mengernyit. Ia harus menjawab apa? Maksud pertanyaan Jeff saja tidak dimengerti. Entah dirinya yang tell me. Atau memang pertanyaan Jeff masih mengambang. Maksudku, sejauh mana kamu memikirkan hubungan kita? Lanjut Jeff. Jill diam saja. Otaknya sedang berpikir. Ia sendiri masih bingung mau dibawa kemana hubungannya dengan Jeff. Setengah hatinya menginginkan hidup bersama pria itu. Namun setengah hati lainnya ingin menjaga perasaan Fanny. Pilihan itu tidak mudah baginya. Entah kenapa aku begitu menginginkanmu. Lanjut Jeff membuat Jill salah tingkah. Apa ini berlebihan, Jill? Aku sudah jengah. Aku sangat bosan berada di perkebunan ini. Menjalani hidup sebulan di perusahaan ini seperti setahun lamanya. Waktu bergerak begitu lambat dan membosankan. Aku ingin kembali ke Jakarta. Tentu tidak sendiri, aku akan membawamu. Jill menatap mata Jeff mencoba mencari kesungguhan.
Sampai detik ini, bahkan ia masih belum bisa menilai apakah Jeff benar-benar tulus atau tidak. Aku ingin menemui orang tuaku dan memperkenalkanmu dengan mereka. Kita menikah. Jeff pindah duduk ke samping Jill. Aku tahu ini terlalu cepat. Tapi aku yakin kamu sudah mengenalku dengan baik. Jantung Jill berdebar-debar mendengarkan kata-kata Jeff. Ya ampun, kata-kata itu sangat menyenangkan. Bagiku, ini sudah waktuku untuk memutus masa lajang. Aku sudah menemukan siapa yang pantas menjadi pendamping hidupku. Kamu setuju? Tanya Jeff. Sampai saat ini, saya masih memikirkan perasaan Fanny. Ekspresi Jeff berubah kesal dalam hitungan sepersekian detik. Fanny lagi, semua ini bukan kesalahanmu. Lalu kenapa kamu mesti merasa serba salah? Masa depanmu adalah dirimu sendiri yang menentukan. Jangan bergantung pada orang lain. Kalau memang kamu masih saja ragu karena menjaga perasaan Fanny, biar aku yang bicara dengan Fanny untuk berusaha membuatnya mengerti. Jangan, saya bisa atasi masalah ini. Saya harap Bapak enggak perlu turun tangan. Jangan bilang kamu akan memutuskan hubungan kita hanya karena masalah ini. Aku akan menelepon orang tuaku sekarang juga dan mengatakan akan membawamu pulang kalau perlu. Jeff meraih ponselnya dari saku kemeja. Jangan, saya nggak bilang akan memutuskan hubungan dengan Bapak. Saya hanya sedang bingung bagaimana caranya membuat Fanny memahami. Jeff meletakkan ponsel kemudian mengusap wajahnya. Menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Ia menarik tubuhnya ke bawah hingga kini posisinya setengah berbaring di sofa itu. Jill, seminggu lagi, kamu harus resign dari perusahaan ini. Aku akan membawamu ke Jakarta dan kita menikah. Jill tidak pernah berpikir akan secepat itu menikah. Memiliki suami dan kemudian melakukan kegiatan yang biasa dilakukan seorang istri dan suami. Tapi kata-kata Jeff yang meyakinkan membuatnya memiliki harapan ke arah itu. Lalu, apakah Bapak juga akan resign? Ya, kita akan hidup di Jakarta. Lalu Bapak akan memberi saya makan apa kalau Bapak resign dari pekerjaan ini? Memangnya di Jakarta kita bisa hidup kalau nggak bekerja? Itu bisa diatur. Bukan hal sulit. Aku akan memulai bekerja di Jakarta. Nggak mudah mencari pekerjaan di Jakarta, Pak. Jeff menatap Jill jengah. Sudahlah. Jangan pikirkan pekerjaanku. Itu akan menjadi bagian yang harus kupikirkan. Kamu tidak perlu pusing memikirkannya. Saya kan akan menjadi calon istri Bapak. Tentu itu menjadi bagian pemikiran saya. Bagaimana kalau saya kelaparan? Aku berani mengajakmu menikah karena aku yakin bisa menghidupimu. Cukup. Jangan bahas masalah itu lagi. Jeff menghela nafas. Jill akhirnya diam. Ia sadar telah membuat Jeff kesal karena akibat pertanyaannya itu. Ia seakan-akan sedang menilai kalau Jeff tidak sanggup memberinya makan. Kalau kita sedang berdua, terutama di luar jam kerja, jangan panggil aku Bapak. Jeff menyentuh punggung tangan Jill. Sur,
Seperti ada darah berdesir mengaliri jantung Jill saat sentuhan hangat tangan Jeff mendarat di punggung tangannya. "Jadi panggil apa?" "Nama saja." Jill mengangguk sembari menarik tangannya hingga terlepas dari pegangan Jeff. "Kenapa?" tanya Jeff. "Nanti kalau ada orang datang." "Gimana? Takutnya dikirain kita adalah sepasang mesum." Jeff tersenyum. Lagi-lagi Jill terkesima menatap senyuman manis itu. "Ya sudah. Persiapkan surat pengunduran dirimu. Ajukan saja sekarang. Aku juga akan melakukannya." Titah Jeff. Jill mengangguk. Separuh hatinya masih ragu. Apakah yang dia lakukan sudah benar? Selama beberapa jam lamanya Jill menghabiskan waktu di ruangan Jeff. Di samping membahas urusan pekerjaan, pria itu membahas banyak hal mengenai rencananya kembali ke Jakarta dan membina hidup baru dengan Jill di sana. Setengah jam sebelum jam kerja berakhir, Jeff berkata, "Oh ya, ada dokumen penting yang harus segera diserahkan kepada direktur operasional. Berikan saja dokumen itu pada sekretarisnya. Ambil dokumennya di atas printerku." Jeff menunjuk kertas di atas printer meja kerjanya. "Baik." Jill mengambil kertas di atas printer. Untung saja Jeff menyuruhnya menyerahkan dokumen itu kepada sekretaris direktur. Tak lain Fanny. Jika saja ia harus menyerahkan langsung ke meja direktur, tentu ia akan bertatap muka dengan pria mesum itu. Jill tidak sudi. Jill meninggalkan ruangan Jeff. Ia berjalan di bawah terik panas matahari menuju ke kantor sentral. Kantor tempat Fanny bekerja. Tubuh Jill berkeringat karenanya. Perjalanan menuju kantor Fanny lumayan menguras tenaga. Betis Jill pun terasa pegal. Untung saja ada karyawan yang melintasinya dengan mengendarai motor. Karyawan tersebut memberi penawaran untuk memboncengkannya. Jill menumpang motor tersebut untuk mengurangi rasa penat. Jill langsung menuju ke ruangan Fanny ketika ia sudah sampai di kantor sentral. Ia melintasi beberapa ruangan. Rasanya sedikit canggung saat sejurus mata memandangnya. Terutama para pria yang terlihat kasak kusuk membicarakannya. Kemudian terdengar siulan dan ucapan bersahutan berisi nada menggoda.